Ya, dua mata kuliah kan. Ya, tapi ini sama-sama kurikulum. Beliaunya yang tulis. Terakhir itu tentang Apa? Ada tugas yang diberikan pada sampean dari beliau. Oh iya, sampai Menerjemahkan buku bahasa Inggris. Oh, menerjemahkan saja. Bukan mengkritik. Bukan, bro. Cuma menganalisa. Rock. bahasa Inggris. Terakhir itu panduan menulis proposal. Nah, Terakhir di materi tadi. Tanggal berapa? 10. Sekarang tanggal 10. Kalau Prof. Nur Samsudi barusan juga isi materi. materi Jadi mendengarkan mahasiswa, mendengarkan mahasiswa satu persatu judul. menanyakan tema atau judul. Oke. Saya terbantu dengan beliau itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, saya hormati, dalam kesempatan ini kita masih dalam masa halal sebabkan dari kata Allah, saya minal aidin wal faizin, Allah minal minkum sallallahu alaihi karim. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang diwisuda oleh Allah dengan akhir. Amin. Amin. Dengan semangat baru, dengan cita-cita baru, dengan prestasi-prestasi baru, mudah-mudahan bisa kita wujudkan di bulan yang akan datang. Karena tadi saya barusan ada ulang tahun di KIP. Ketika kita ini sudah habis lebaran, maka saya katakan semuanya itu harus menjadi pemimpin-pemimpin perubahan yang lebih bagus. Jadi saya itu terilhami oleh surat Ar-Ra'd ayat 11. Di situ itu bukan perubahan untuk dilakukan semata-mata oleh individu tapi oleh kaum. Jika oleh kaum di situ berarti adalah kolektivitas. Jadi kolektivitas yang dibangun. Maka tapi kolektivitas itu juga muaranya dari individu juga. Maka kita ini harus menjadi pemimpin perubahan, jangan sekedar menjadi pengikut perubahan. Jangan hanya sekedar menjadi penonton perubahan dan apalagi penentang perubahan. Jadi sangat-sangat tidak terhormat kalau orang itu hanya berada dalam zona yang nyaman saja. Jadi pak kunci itu kalau kita ingin maju yaitu harus menjadi pemimpin perubahan. Jangan sekedar pengikut, jangan sekedar penonton, apalagi penentang. Baik, ini motivasi untuk Bapak Ibu awal kuliah. Berarti harus berubah dari semester 1 ke semester 2 ini harus berubah. Berubah yang lebih baik. Berubah yang lebih baik. Maka dalam kuliah ini Bapak Ibu akan menindaklanjuti dari proposal yang dulu sudah pernah disusun. Dan orientasi saya sekarang sesuai lagi bahwa
presentasinya nanti sudah langsung presentasi satu persatu. Jadi kuliah ini presentasi satu persatu, kita review bersama. Prof. Nursan membantu Bapak Ibu sahabat. Bapak Ibu tetap berada dalam zona kuliah metode penelitian di semester 1 itu, atau sudah mutagoyir dari sisi masalah yang diangkat. Kalau sudah mutagoyir, sudah berubah ya, tentu saya akan melihat lagi dan melihat lagi. Dan untuk minggu depan itu sudah langsung presentasi. Presentasi mulai dari ya judulnya, inti konteksnya, buat PPT, PowerPoint, tetapi juga dilengkapi dengan full text proposal. Itu nanti yang diserahkan pada saya. Kalau Bapak Ibu ini ingin serius untuk cepat selesai kuliah, ingin serius tuh ya. Siap. Kecuali kalau tidak ingin serius ya silahkan saja. Jadi manfaatkan, pas ada saya dimanfaatkan. Jadi manfaatkan itu. Pada saat presentasi itu nanti paling tidak jumlahnya berapa ini? 17. 17. 17 yang satu masa indah. Oh iya. Oh iya. Oke. Siapa Bu Ahmed? Bu Syarifah. Oh baru. Iya. Baru masuk semester Karena kayak Bu Hamil kan? Iya. Ditinggal suaminya jadi menunggu masa indah. iya, ya tidak apa-apa. Itu inilah harus dimaklumi. Jadi diusahakan minimal 2 maksimal 3 yang presentasi pada saat saya masuk. Kita review bersama di sini. Bapak Ibu siap-siap dikritik, siap-siap mengubah, siap-siap untuk pokoknya siap segalanya. Siap lagi Pak. Harus presentasi sakit. Sakit sebelum stressing saya adalah pada konteks, maaf ya, bicara tentang konteks bukan selalu bermuara dari empirical problem, tapi juga sesuatu yang unik. Itu yang justru harus ditampilkan, yang unik. Dan harus diingat bahwa ketika itu full proposal, di dalam konteks penelitian itu tampilkan induktif deduktifnya, bukan deduktif induktif. Bapak Ibu, ini adalah mengkonstruksi fenomena yang ada di lapang, bukan memindahkan problem teoritik dari buku ke konteks, bukan. Iya. Jadi lebih pada isu-isu, bukan isu-isu, lebih pada temuan-temuan yang ada di lokasi yang mau diteliti. Maka sejak awal sudah saya sampaikan bahwa penelitian kualitatif bukanlah hipotesis dan asumsi, tapi penelitian kualitatif adalah grounded. Jadi membangun pemahaman dan pengetahuan itu dari lokasi yang diteliti. Jadi kalau Bapak Ibu yang bermuara pada hipotesis, tidak akan kena dan pasti akan merubah total. Jadi pastikan inti, tolong nanti dibuat semacam step-stepnya ya, buat peta konsep berpikirnya untuk yang konteks penelitian, masuk ke fokus, tujuan, kemudian kegunaan, intinya saja. Saya nggak suka kalau terlalu teks dibaca itu, intinya saja. Kemudian teori juga begitu. Teori yang ditampilkan adalah merupakan sari dari landasan teori. Berarti di situ ada
theoretical framework. Itu yang ditampilkan. Jadi bukan Bapak Ibu nanti akan menampilkan kajian pustaka itu tampilan enggak. Saya tidak mau. Jadi presentasinya simple, saya minta 7 menit. Setelah itu nanti direspon oleh teman-teman. Saya juga akan merespon, berikan masukan, tapi tetap ada full text-nya, tidak hanya PPT. Jadi kita ini sudah langsung action untuk menyiapkan proposal disertasi. Jadi saya sejak awal kan sudah bilang sama Bapak Ibu. Jadi target kita ini kuliah proposal jadi sebelum pengajuan proposal. Itu. Jadi semangatnya semangat membantu, semangat percepatan, akselerasi. Jadi target saya. Jadi kalau Prof Jun kemarin kan sudah menyampaikan mungkin secara verbal ya, verbal mungkin diminta untuk ya ada mentranslate buku misalnya. Kalau saya wis itu saja. Jadi kalau misalnya ada buku itu menurut saya bukan saya minta untuk ditranslate, tapi kritik. Jadi dikritik gitu. Kalau mentranslate saja mungkin juga ya memudahkan teman-teman yang mungkin belum bisa memahami sudah bagus sudah. Jadi mengkritik. Kita ini sudah harus critical review. Critical review. Penting sekali. Serius. Iya. Lebih menarik. Iya. Nah, jadi proposal. Terus kemudian yang kedua adalah tugas Bapak Ibu. Tolong ini sifatnya kolektif ya. Membuat semacam riset sederhana, tapi ini kelompok mau 2 orang atau 3 orang? Kalau saya ini maunya yang kerja ya, bukan nanti 3 kemudian yang 1 beban. Titik nama. Kita sebenarnya Kebiasaan kamu. dari usulannya Bu Gubernur sudah punya ide, Bro, yaitu mengumpulkan kiai-kiai multikultural. Membuat buku. Membuat buku, Bro, terkait kiai multikultur. Terus Jadi biografinya diangkat dari kiai-kiai kampung yang belum pernah dikupas. Jadi setiap anak itu nanti itu kandidat dokter mengabdi. Sampai bilang begitu saya langsung nangkap ya. Ini karena kolektif kan, satu kelas kan ya. Ya itu nanti. Kandidat dokter mengabdi itu tidak apa-apa. Ini enggak. Ini katanya dengan riset dan merupakan satu syarat Bapak Ibu nanti akan kualifikasi. Sudah ada jurnal. Jadi jurnal yang terindeks Sinta minimal ya Sinta 3 atau 2 atau ya 3 atau 2 lah ya. 5. Kok iso nego itu? Biasa. Ya 3 lah, paling tidak 3. Sinta 3. 3 4. Menurut saya 2 aja. 2 orang. Pasangan. 2 orang. Pasangan. Nanti kan dari 2 itu kan saya bagian mereview waktunya juga. Jadi nanti saya pun juga dimasukkan di dalam jurnal itu. Jadi saya ikut bertanggung jawab itu terhadap jurnal yang Bapak Ibu akan susun tentang kualitasnya. Jadi mulai sekarang sudah berpikir ini masuk di jurnal mana. Ini kan rata-rata perguruan tinggi kan. Kalau perguruan tinggi saya yakin relasinya sudah sampai. Jadi target saya adalah produk proposal dan produk jurnal. Udah itu aja. Jadi kuliah 8
kali tatap muka itu. Tapi nanti yang untuk jurnal bisa konsultasi di luar jam kuliah. Jadi nanti bisa nanti di print ya, saya bawa pulang, saya dulu atau file masuk di sini, saya lihat dulu di review. Ada yang mengelola jurnal di sini, Pak? Iya, kan pas kan kalau gitu. Pas kan. Jadi masing-masing perguruan tinggi aja bisa mengembangkan sayap ke teman-teman. Monggo itu, dan untuk yang jurnal saya berharap ya mungkin setelah 2 kali tatap muka sudah ada jurnalnya, bisa kita review. Terus duwe tambahan judul. Dan paling tidak nanti untuk yang jurnal itu paling tidak submit ada dapat LOE, baru nilai saya keluarkan. Jadi harus bersyukur Pak, itu penjenengan sudah punya ini nanti, punya apa? Punya bank jurnal. Jadi masih enak kan, masih didampingi itu. Kalau nggak didampingi masih apa itu kerja sendiri, orientasinya kemana gitu ya. Jadi targetnya itu. Apalagi program dokter ini sebentar lagi mau saya desain dengan double degree dengan University Science Malaysia. Jadi nanti keluar dari sini langsung dapat 2 gelar, PhD dan dokter. Jadi tapi untuk sampai belum. Setelah sampai ini Pak Direktur saya minta untuk mengoperasikan dulu, karena pas puasa kemarin saya tawaf di 3 negara, di Taiwan, Korea, dan Malaysia. 12 hari saya tawaf itu dalam rangka untuk membangun jejaring Unisma mau menapaki pada milestone entrepreneur leadership. Jadi kita sudah membangun jejaring dengan berbagai lain dalam membangun startup terutama pada program strata 1, strata 2, dan strata 3 yang kita bangun adalah dual degree dan double degree. Ya, mudah-mudahan ini satu lompatan-lompatan yang memang harus kita bangun dan kita tidak. Kalau Unisma semakin lompatan semakin tinggi kan ya alumninya semakin senang. Walaupun Bapak Ibu sudah lulus misalnya nanti, kalau tidak kebanggaan alma mater lah kira-kira. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi pertama minggu depan Pak Ketua kelas ini minggu depan siapa dulu? Siapkan 3 orang. Ini setiap kali pertemuan mesti saya pastikan dulu 3 orang siapa. Udah yang angkat tangan lebih cepat tuh lebih bagus, karena apa? Kesempatan untuk konsultasi semakin panjang. Visitas ya. Nah, ini Pak. Ali Bapak, Bapak sama Musita. Sita, oke. Cepat. Sita siapa? Coba, enggak, tadi saya tanya mensita siapa? Kita Oke, Pak Wali Bapak, kemudian Pak Alfan. Calon Bupati Dompu. Amin. Jadi 3 orang ya. Jadi tolong full tag-nya tetap siapin, kemudian PPT-nya disiapin. PPT-nya sekali lagi saya minta yang simple saja, tapi kerangka teorinya tolong diperjelas. Kerangka teori, analisisnya diperjelas. Ini kan bicara tentang analisis kan ini ya. Jadi analisis data kan ya. Analisis data. Ini lebih pada analisis data, analisis pengembangan data. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kapan hari sudah saya sampaikan di dalam disertasi itu salah satu kekuatannya adalah pemahaman teori.
masing-masing fokus itu sudah ada cantolan teori. Kalau grand teori, teori Babel, itu satu teori yang telah ditemukan oleh para ilmuwan, itu sudah bisa kita jadikan sebagai dasar bicara. Tapi untuk memperkaya terhadap teorinya si A, teori Babel tadi, itu perlu dihadirkan pula teori-teori pendukung. Teori-teori pendukung. Nah, analisis pengembangan teori itu, karena disertasi itu arahnya juga ada novelty, ada temuan teori. Bapak Ibu harus betul-betul memahami terhadap proposisi-proposisi yang ada di dalam teori itu. Ada berapa proposisi, dan ketika Bapak Ibu melakukan riset, ternyata ada proposisi yang relevan, tapi ada pula proposisi yang tidak relevan. Ternyata juga ada temuan yang berbeda dengan proposisi yang ada dalam teori. Yang berbeda dari teori itulah temuan Bapak Ibu. Dan itu yang disebut dengan rekonstruksi teori, penyempurnaan teori. Tapi ada pula bahwa belum menemukan teori itu. Itu yang disebut dengan konstruksi teori. Tapi ada pula yang dekonstruksi, tapi jarang, membabat teori lama dan memunculkan teori baru yang pure baru, sangat sulit sekali. Tapi kebanyakan seorang dokter itu rekonstruksi teori, kecuali risetnya adalah riset yang mengarah pada research and development, mengarah pada pengembangan. Itu berbeda. Jadi kalau mengarah pada pengembangan, tapi pengembangan sekalipun sekarang sudah banyak ya, teori-teori tentang riset-riset tentang pengembangan itu sudah mulai banyak sekali, sehingga sangat mungkin pula teori-teori yang ditemukan itu ada juga penyempurnaan teori lama. Jadi pahami betul step-step teori, dan ketika menyusun theoretical framework itu dibuat sistem, jangan dibuat top down, buat sistem. Jadi gimana step satu dengan step yang lain menunjukkan sebuah sistem, sehingga nanti yang akan melihat pada yang akan Bapak Ibu jadikan melihat fokus pertama teori mana, fokus kedua teori mana, dan fokus ketiga teori mana. Tentu dengan proposisi-proposisinya. Paham ya proposisi ya? Proposisi-proposisi. Jadi itu harus ditampilkan proposisi-proposisinya. Karena Bapak Ibu nanti itu akan melakukan rekonstruksi teori atau dekonstruksi teori atau konstruksi teori, itu dilihat dari sisi proposisi-proposisi. Maka kenapa disertasi itu harus ada novelty, harus ada ini apa namanya, proposisi ya, ada proposisi, karena disitulah sesungguhnya kebaruan-kebaruan yang ditemukan oleh para peneliti. Jadi insya Allah menyenangkan sekali, terutama nanti kalau sudah ujian terbuka itu sudah selesai ujian terbuka, masya Allah itu yang mungkin badannya masih ramping gitu ya, setengah tahun sudah kelihatan lebih subur gitu ya. Rata-rata mahasiswa saya seperti itu. Sudah subur. Lebih subur lagi. Kemarin pas habis sholat dua hari lah, habis sholat 3 hari atau 2 hari, mahasiswa saya yang dari Cepu, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, terus semuanya itu kok kemudian sudah janjian mungkin hari ini ngebel saya, besok ke rumah. Ada sekitar 22 program dokter ke rumah semuanya, di rumah Tuban ya, bukan di rumah sini. Jadi ya ngobrol di situ, ngalung-ngidul keterkaruan itu, tapi semangatnya luar biasa. Jadi ada gus-gus ini juga banyak sekali program yang kemarin tidak masuk seperti panjenengan ini,
ikut yang program reguler di situ. Jadi angkatan saya itu paling banyak sampai 48 atau 49 atau 50 gitu ya. Paling banyak yaitu kelompok-kelompok galagis ya. Jadi gus-gus yang nggak masuk, yang nggak masuk itu masuk di dalam program reguler. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya untuk pertemuan pertama ini cukup menyampaikan intinya itu dan terkait dengan jurnal disesuaikan dengan gaya selingkung di masing-masing jurnal yang mau dituju. Jadi jangan hanya ditulis dalam kehendak Bapak Ibu sendiri, tulis. Lalu dikasih identitasnya kan biasanya ada web ya, ada apa? Email, ada email. Ya di situ nanti ditulis sebagai mahasiswa program pasca sarjana. Jadi identitasnya di situ, identitas. Prof, kalau yang berubah gimana, Prof? Ini ada beberapa kayaknya dari yang diajukan kemarin berubah. Tidak apa-apa. Judulnya Itu kan pilihan Bapak Ibu sendiri. Tidak apa-apa. Tidak harus dipaksakan yang dulu juga. Saya kapan hari bilang kan, sampai ini niat untuk menulis kongres ini, tugas persiapan untuk disertasi sehingga betul-betul Bismillahnya itu kuat gitu ya. Jadi ya apa istilahnya itu, ya punya kekuatan untuk mengerjakan itu, wabaknya itu luar biasa. Tapi ada yang sekedar menggugurkan kewajiban ini, yang penting kuliah ini nanti dapat nilai dibaca. Nah, ini kira-kira yang mana? Saya nggak tahu ini. Walaupun mungkin panjenengan sudah ngotot saat itu, tapi kondisinya begini ya sudah diterima saja. Mau berubah lagi silahkan. Tapi jangan sampai akhir kuliah ini masih ada perubahan lagi. Lulus. Perubahan. Jadi perubahan terus. Ada berapa yang berubah? Saya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Konsisten. Hampir separuh. imannya berubah. Iya. Multikultural. Yang berubah itu yang nilai-nilai itu mungkin. Nilai-nilai itu. Memang ini, saya sudah bilang sama Prof. Jul. Karena nilai-nilai itu Prof berubah. Itu nilai Gara-gara nilai-nilai. Saya sudah bilang sama Prof. Jul. Pokoknya untuk yang ke depan, kalau sudah judul itu sudah jenuh, mereka harus merubah judulnya. Jadi kalau sudah yang pendahulu-pendahulunya banyak mengangkat tentang itu, isu-isu itu, menurut saya sudah lazim jangan lagi. Implementasi, Nilai internalisasi, konstruksi. Saya kemarin Jadi ini resolusi konflik. tentang ini Prof, judulnya Spirit Pendidikan Islam Multikultural sebagai resolusi konflik agama di Desa Pancasila. Menarik kan? Bagus. Menarik. Pokoknya cari yang menarik. Menarik kerjakannya. Kemarin ada yang kakak sampean itu mengangkat tentang ini. Ya, tapi ya saya arahkan juga. Asalnya itu implementasi. Sudah diganti dengan spirit entrepreneur. Jadi spirit jiwa wirausaha di dalam membangun multikulturalisme. Menarik juga. Menarik. Jadi sudah kita geser-geser lah ya. Berarti 8 orang tadi itu sudah menemukan yang baru, atau jangan-jangan masih belum menemukan? Bukan yang baru menemukan. Masih nilai juga, Bro, tapi.
Yang istiqomah ya, istiqomah. Dan baru aja tadi diganti Prof Sam. Mohon pertimbangannya Prof sebelum nanti melangkah proposal. Jangan sekarang. Penanaman nilai karakter keagamaan pada masyarakat multireligius. Studi kasus atau studi di masyarakat Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Di sana itu kebetulan banyak Nilai-nilai. ya agama. Di sana itu ada agama Kristen, terus kemudian Islam, terus kemudian yang agak menarik di sana itu ada Sabto Dharma, Bro, sama Guru Sejati. Sebenarnya ini ingin mengetahui terkait masalah karakteristiknya masing-masing itu. Tadi sudah konsultasi dengan Prof Nursam, diarahkan ke sini, tapi tidak tahu nanti nilai-nilainya masih muncul lagi. Mohon pertimbangannya, Prof. Ya pas waktu presentasi aja. Pada saat nanti presentasi, Nah. sesungguhnya yang menjadi isu utamanya apa, baru bisa kita kemas. Kalau sekarang saya belum bisa memberikan masukan. Nanti kalau sampai itu nanti sudah berbicara tentang ini di lokasi ini ada begini, ada begini, ada begini, ada begini, baru saya bisa menyimpulkan. Terima kasih, Prof. Tiba-tiba judul begitu gimana supaya menghilangkan nilai-nilainya, ya nggak bisa. Saya beritahu masalahnya. Tapi di Tuban ya ini. Tuban asli. Tuban mana itu? Tuban Palang. Palang. Desa Leran Kulon, Bro. Kebetulan berada di pesisir sebelah pantai yang berada di Palang. Ya, pekerjaannya ngurusi agama saja. Iya. Penyuluh. Kamu membocorkan lagi. Penyuluh ikan. Ya, ya nanti kita lihat lah ya. Nanti kita membaca bagaimana hafalannya, kita coba kita tak-atik begitu. Karena judul atau apapun itu nggak bisa sekali jadi, mesti membutuhkan satu apa ya perlu mengembangkan imajinasi terus menerus. Jadi itu tak-atik terus. Tapi pada prinsipnya semuanya sudah menemukan judul baru ya. Atau Sudah. menemukan masalah baru. Kalau judul itu harus sekian, tapi masalahnya itu Masalah. tapi betul-betul harus bermuara dari fenomena yang ada di lapang. Jangan asumsi. Fenomena. Jangan sekedar kita ini menduga saja. Jangan menduga, tapi betul-betul Bapak Ibu itu melihat lokasi yang mau diteliti. Sudah tidak berubah-ubah. Memang ya nanti berubah lagi. Energi sampai yang semester 1 kemarin kan hilang. Ya bukan kok hilang begitu ya. Sudah dinilai. Artinya untuk mendukung percepatan disertasi ini jadi kurang. Terhambat. Semoga ini judul terakhir, Prof. Tidak ada perubahan lagi. Amin. Yang penting nilainya hilang. Enggak. Judul sampai itu masih ini. Ambigu. Masih terasa kajian-kajian yang selama ini sudah banyak dilakukan. Berarti sudah jenuh. Jenuh. Kayak mana? Jadi dicoba lah Pak, namanya otak-atik dulu di situ masalahnya apa gitu ya. Otak-atik dulu. Boleh tanya Pak? Kemarin kami masih juga internalisasi atau di lapangan ada sesuatu yang menurut saya ini sebuah pelanggaran toleransi gitu. Yang ada Intoleran. ya misalkan yang kami temukan di lapangan itu pernikahan seorang wanita muslimah dengan laki-laki non muslim, dan anaknya wanita muslimah atau muslim. Kemudian yang satu saya ini dari aspek fikih mungkin ya. Iya, Fikih mungkin bisa terjadi perbedaan pendapat mungkin ya Pak Toleran.
apa ini termasuk toleransi yang melanggar atau dan sebagainya. Kedua, misalkan bukan juga di desa itu ada semacam kalau takziah, mereka ternyata di situ ada pura, kemudian mereka takziah juga pertama kalau ditanyakan sebenarnya apa, ada datang ke sana juga ikut, mungkin ada yang mengatakan doa, ikut mendoakan atau gimana begitu. Dan ini orang muslim kemudian juga akan semoga dan menurut saya ini bisa jadikan orang siapa gitu. Kayaknya judulnya juga tidak boleh diangkat pelanggaran toleransi, itu tidak boleh. Jadi judul itu Bapak Ibu juga tidak boleh menghakimi, tidak boleh memvonis, itu judul. Judul itu harus semangat, gitu ya. Bisa saja di situ berbicara tentang akulturasi nilai-nilai Islam pada budaya apa di situ. Harmonisasi antar agama Di lokasi itu, misalnya itu ya. Pasti di situ nanti akan kita bisa melihat akulturasinya yang relevan dengan nilai-nilai Islam itu apa, yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu apa. Itu nanti akan bisa terpetakan. Jadi misalnya saja yang bertentangan dengan nilai Islam itu ya berarti itu yang nanti akan tampak di dalam paparan data itu. Jadi silakan buat judul yang sekiranya itu menarik, ya. Jadi akulturasi nilai-nilai Islam ke dalam budaya apa. Tapi itu kan ini ya, apa itu teori akulturasinya harus diperkuat itu nanti. Akulturasi nilai-nilai itu kan tidak hanya bermuara dari Al-Quran maupun Al-Hadis kan, tapi nilai-nilai itu juga muncul dari budaya manusia, nilai-nilai itu. Tetapi kalau sudah berbicara tentang nilai, pasti juga akan berbicara tentang praktek kehidupan sehari-harinya seperti apa. Itu Pak. Dan budayanya budaya apa di situ. Muncul juga nilai-nilai lagi di situ. Bicara tentang akulturasi. Bukan implementasi, bukan internalisasi gitu ya, bukan konstruksi gitu. Jadi bagaimana kita bisa membawa nuansa sosiologi agama dengan pendidikan Islam bisa kita integrasikan. Jangan berorientasi pada sosiologi agama saja, tapi pendidikan Islamnya nggak muncul. Atau nanti terjebak pada hukum misalnya saja, itu Pak, yang kaitannya dengan nikah dengan non Muslim tadi, itu nanti terjebak dalam hukum ini, terjebak pada syariat nanti, bukan pendidikan Islam atau hukum Islam. Kira-kira gitu. Jadi Bapak Ibu ini harus on the track ya, bahwa doktornya adalah doktor pendidikan Islam multikultural, bukan doktor sosiologi agama, bukan doktor hukum Islam gitu ya, tapi doktor pendidikan Islam multikultural. Ini ada multikulturalnya itu, distingsinya di situ, komunikasinya di situ. Terus ya, cukup ya, Bapak Ibu. Tegang terkait produk, Tegang semua. terkait produk, Kayaknya mau berubah lagi. terkait produk Sudah ada kayaknya muncul lagi. terkait produk Faisal. temanya apa, bebas apa tentang multikultural? Tetap multikultural, tetap pendidikan Islam multikultural. tetap Dan dulu. Jadi jangan ke hukum Islam, jangan seperti agama ya, tetap pendidikan Islam multikultural. Karena ini menjadi bagian dari itu. Pokoknya
pokoknya kuatin di metodenya, kuatin di datanya, insya Allah. Dan Bapak Ibu akan lebih mudah kalau Bapak Ibu sudah bisa merekod jurnal-jurnal yang mau dituju itu gayanya seperti apa, tulis gayanya seperti itu. Jangan sampai Bapak Ibu mau menulis ke jurnal perguruan tinggi apa, tapi gaya seringkali tidak sama, nanti dibongkar lagi. Jadi mulai sekarang sudah mencari kira-kira jurnal mana yang mau dimasukkan. Bu Amelnya kemana? Tidak masuk. Amel sudah semester 3. Dua dulu sudah pernah ikut kuliah. Sudah selesai, Bro. Besok semester ketemu lagi. Lompat bro. Iya. Tapi yang enak seperti menjenengan, kan dia sudah langsung masuk ke analisis pengembangan data. Jadi belum dari awal kan. Jadi dia ini jungkir dari dia itu. Level. Juga Syarifahnya tempat. Jadi kalau kemarin saya melihat dari Bapak Ibu ini kan belum optimal. Saya baru pada melihat metrik kan kemarin. Kalau untuk melihat secara komprehensif itu pada saat ujian akhir semester, kan tidak langsung saya kasih catatan-catatan. Nah ini nanti saya akan berikan catatan-catatan penting. Tapi menurut saya juga karena finalnya juga soal itu, maka catatan-catatan itu harus menjadi bagian dari penyempurnaan proposal. Pokoknya kalau mengikuti saran saya, A pasti A. Tapi kalau nggak mengikuti ya jangan berharap dapat A. Walaupun kemarin juga rata-rata nilainya bagus saja. B semuanya. B semuanya. B semua. B semua. Amin. Siapa dapat A? Pak Nadif. Semua mata kuliah rata-rata B. B, Bro. Yang dapat A siapa? Wow, Bu Sita. Ternyata tidak ada. Saya B. B juga. B berapa? Yang dapat A siapa? Hanya Bu Sita saja. Bu Sita saja. Iya. Amin. Amin ya. Amin. Amin. Kaum Hawa, Bro. Minoritas, Bro. Ya, nanti kita perbaiki lah ya. Setelah itu nanti. Masuk rata-rata B. B, Bro. Seluruh mata kuliah. Iya, B. iya rata-rata kuliah. Semuanya Untuk mata kuliah ini metodologi penelitian. Enggak semua mata kuliah. Semuanya mata kuliah. Filsafat Hanya itu. metode penelitian, semuanya B. Filsafat B ada yang B-min. Filsafat B, semuanya hampir semuanya. Oh, ada yang Pak siapa itu Pak Dr. Matian, Bro, sama Pak Imam Suprayogo. Sudah Pak. Terus pokoknya nanti diperbaiki aja, depan gampang nanti. Itu sudah bagus B. Ilmuwan. Jadi, Tahu diri ya. Jadi minggu depan ya hari Rabu. Tapi kok, Bro? Jam berapa sesungguhnya saya ini jadwalnya? Jam 2 ini. Jam 2 ya. Oke, jam 2. Hari setiap hari Rabu saya diingatkan Pak. Mengingatkannya pagi jangan seperti tadi. Saya lihat ini sudah itu. Oke, 3 ya Pak Ali Bapak, Pak Imam, Bu Sita. Contoh. Terus setelah itu siapa? Untuk persiapan.